Bertemu lagi dengan saya Adi Sulistiono dengan NIM 2018533157, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan tentang pertemuan ke-13, audit manajemen perusahaan. Kita berbicara tentang konsep dasar audit sebagai berikut. Bisa Anda lihat konsep-konsepnya, ada sumber daya, ada informasi, ada teknologi. Itu jadi satu, dan direncanakan pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dan pengendalian. Itu merupakan aktivitas audit yang bertujuan sebagai berikut. Ada dapat dipercaya data akuntansi, 2 terjaganya keamanan aset perusahaan, 3 berjalannya operasi secara efisien, 4 ditaatinya ketentuan peraturan kebijakan perusahaan. Hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Pihak 1 menuju audit dan pengesahan, pihak 2 menuju ke audit dan pertanggungjawaban, pihak ketiga menuju ke pengesahan dan pertanggungjawaban. Definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen mengevaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen ada audit laporan keuangan, ada audit kepatuhan, ada audit internal, dan ada audit operasional. Tipe-tipe audit pelaksana, tujuan, dan penerima laporannya bisa dibaca sendiri sebagai berikut. Ada pertama tipe audit laporan keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, yang ketiga ada audit internal, keempat ada audit operasional atau manajemen. Pelaksana auditnya juga ada auditor eksternal, tujuan auditnya, penerima laporannya. Sekarang ruang lingkup, sasaran dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkup, seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program aktivitas yang dilakukan. Sasarannya, kegiatan, aktivitas, program dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan baik segi ekonomisasi, efisiensi, efektivitas. Elemen tujuan audit, ada kriteria, merupakan standar aktivitas, ada penyebab, merupakan tindakan atau aktivitas individu di perusahaan, ada akibat, merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Kerangka kerja audit manajemen, kita bisa pahami antara gap, kriteria, kondisi, penyebab, akibat, rekomendasi, dan tindak lanjut. Itu saling berhubungan. Prinsip-prinsip dasar audit. Audit titik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Penentuan tindakan terhadap tugas yang seharusnya bertanggung jawab. Pelanggaran hukum, penyelidikan, dan pencegahan kecurangan. Perbedaan audit manajemen dengan audit keuangan. Dari segi karakteristik, audit manajemen menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Di audit keuangan, audit data akuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Berbicara tentang keluasan audit. Di audit manajemen, keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan di audit keuangan cenderung ke aspek data, keuangan, atau finansial. Tujuannya juga berbeda. Tujuan audit dalam audit manajemen, tujuannya adalah menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan.
penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan audit keuangan mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU atau GAAP. Menuju laporan dapat digunakan untuk memakai laporan keuangan. Ruang lingkup audit manajemen, keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai seluruh aktivitas program. Keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan pada audit keuangan, data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Keluasan audit bergantung pada aktivitas pengendalian internal perusahaan. Dasar yuridisnya di audit manajemen berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Di audit keuangan, keharusan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik. Pelaksana auditnya, audit manajemen, audit internal maupun eksternal menuju aktivitasnya. Sedangkan audit keuangan, audit independen atau audit eksternal menuju aktivitas. Frekuensi audit tidak ada ketentuan. Kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisiensi program. Sedangkan di audit keuangan bersifat reguler, rutin, penerbitan LK. Orientasi hasil audit sistem pada manajemen audit. Audit perbaikan kinerja masa datang atau anticipatory audit. Audit keuangan, data keuangan yang bersifat histori, penilaian kinerja pada masa lalu. Bentuk laporan audit manajemen berbentuk komprehensif atau kesimpulan audit, kesimpulan penting. Rekomendasi, belum ada standar baku, dan laporan bergantung pada kemampuan auditor. Sedangkan di audit keuangan memiliki standar baku, standar profesional akuntan publik, dan laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Kita berbicara tentang pengguna laporannya. Di audit manajemen ada pihak internal, dan sedangkan di audit keuangan pihak eksternal atau pemegang saham, investor potensial, kreditor, pemerintah. Tahap-tahap audit, ada audit pendahuluan, tujuannya bisa dibaca sendiri, ada review dan pengujian, penilaian manajemen, ada audit rinci, ada pelaporan, ada tindak lanjut. Memahami persalahan secara dini. Tujuan adanya audit manajemen, permasalahan, kemampuan bersaing, kehematan ekonomisasi, daya guna, efisiensi, hasil guna, efektivitas. Itu perlu diadanya audit manajemen. Hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas bisa dibaca dari segi input, proses, dan outputnya. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit manajemen terbagi dari beberapa bagian. Ada audit sumber daya manusia, ada audit produksi dan operasi, ada audit pajak, audit manajemen lingkungan, audit sistem kepastian kualitas, ada audit sistem informasi, ada audit pemasaran, ada audit manajemen lainnya. Langkah audit bisa dibaca sendirilah, dari pendahuluan, pengujian dan review SPM, dan audit lanjutan serta pelaporannya. Kertas kerja audit, temuan kriteria, kesimpulan audit, temuan penyebab, dan temuan akibat. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan di pertemuan ke-13 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.